Setelah hampir seperempat abad reformasi 98, perjalanan kepolitikan dan demokrasi Indonesia memberi banyak harapan. Kemenangan 2 kali Jokowi atas Prabowo sebagai simbol politik lawasan membangunkan wacana baru. Seperti ditulis oleh Time Magazine 2014 dulu, bahkan pada tahun ini Gallup memposisikan Jokowi berada di puncak approval rating tertinggi di dunia. Presiden India dalam peringkat kedua hanya mendapatkan separuh capaian Jokowi yang mencapai di atas 80%. Namun bakat alam dan intelektualisme bangsa dan negara Indonesia tidak beranjak jauh dari warisan Ken Arok. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga. Kalau beda pilihan, jangan baper. Kalau baper, jangan golput. Capaian-capaian generasi 1908, 1928 hanya sampai pada jembatan emas 1945 tidak pernah dilewati. Yang terjadi dari 1965 hingga 1998 justru sebagiannya protol alias rungkat. Meski jembatan emas tapi tidak berkilau, tertutup semacam kotoran dan burem padahal emas. Hingga kemudian 1998 ketika Soeharto akhirnya longsor, reformasi tanpa perubahan paradigmatik dalam politik ideologi hanya meneruskan yang sudah, berganti nama dan ruang waktu saja. Aktornya sama dan lebih meluas lagi dalam hal korupsi. Muncul pula para relawan, buzzer, hoaxer, dan para penumpang gelap demokrasi. Ketika jembatan emas itu perlahan tergosok dengan munculnya anak bajang bernama Joko Widodo, ia seolah mengembalikan marwah. Rakyat jelantah mendapatkan tautannya, Jokowi adalah kita. Namun tepat seperempat abad kemudian, 2023, dari 1998, jembatan emas itu sebagiannya ambrol dan menyebabkan sebelah kaki Jokowi kejeblos. Menjelang Pilpres 2024, Mahkamah Konstitusi menambahi frasa dalam diktum usia Capres-Cawapres membolehkan mereka yang belum berusia 40 tahun namun sudah pernah atau sedang memegang jabatan sebagai pemimpin daerah untuk mencapreskan dan mencawapreskan diri. Keputusan itu bermasalah. Sebagaimana dalam keputusan formal dari persidangan etik Lembaga Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan prosesnya cacat. Bahkan Ketua MK dicopot dari posisinya. Tidak boleh memegang palu dalam kaitan sengketa pemilu dan yang berkait hubungan dengan pihak yang berperkara. Namun aneh bin ajaibnya keputusan itu, apapun proses dan caranya, final and binding. Di mana moralitas politik undang-undang ini cacat sejak dalam kandungan. Aneh bin ajaibnya pula ketika ada yang memakai keputusan itu hanya melihat manfaat pragmatisnya. Soal sifat keputusan MK yang final dan mengikat itu tidak bisa diubah. Persoalan cara selalu dihindari dalam berbagai dalih. Dan sesungguhnya implikasi politik hukumnya atau hukum politiknya akan terus menjadi persoalan. Apalagi secara konstitusi pula, MK telah memasuki wilayah hukum yang menjadi otoritas legislatif dalam penentuan pasal-pasalnya. Argumentasi yang mencoba menegasi dan menihilkan proses ketata-acaraan di MK dibelokkan pada ranah yang sangat absurd karena sulit mengukurnya, yakni ke arah personal, niat baik,
dengan alasan kebutuhan negara kita dan capaian-capaian prestasi politik Jokowi. Apalagi kemudian muncul serangkaian drakor yang justru muncul dari keluarga Jokowi. Mengurus negara jadi kayak mengurus rumah tangga orang per orang, hingga puisi Gusmus pun berkumandang kembali. Ada republik, rasa ondel-ondel. Dalam seperempat abad pasca reformasi 98, Indonesia hanya disuguhi harapan kurang dari separuhnya dalam rentang 2014-2023. Revolusi mental yang dicanangkan Jokowi, ada banyak pembangunan infrastruktur, tetapi tak ayal banyak juga yang berupa bansos-bansos dalam berbagai bentuknya, yang memakan anggaran negara tidak sedikit. Namun pensejahteraan rakyat melalui paket-paket bansos, kartu ini dan kartu itu, tanpa audit dan evaluasi yang terukur, cenderung bias hasilnya, di samping sangat rawan korupsi. Dan tanpa pendidikan politik yang memadai, segala macam bansos dengan anggaran negara itu bisa dikapitalisasi ke ranah privat. Contohnya, setelah memuja-muji pengorbanan Jokowi yang habis dari perjalanan ke Amerika Serikat, kemudian langsung ke Papua, walaupun jet lag, capek, flu, dalam pernyataan terbaru pada tanggal 22 November di Papua menyertai kegiatan Presiden, Bahlil Lahadalia selaku Menteri Investasi BKPM meminta masyarakat Papua untuk sadar diri. Bahlil tidak meneruskan kalimatnya, tetapi sambungnya, "Saya tidak melanjutkan, silahkan terjemahkan sendiri." Bahlil tahu persis bagaimana berkampanye tanpa melanggar UU ITE dan aturan pemilu. Tetapi kata "silakan terjemahkan sendiri" adalah kalimat yang intimidatif, semacam bentuk ancaman politik yang mempunyai implikasi banyak jika dikonversi dengan kepentingan politik penguasa yang konon telah berbaik hati mengorbankan diri kepada masyarakat Papua. Model begini diam-diam banyak dipraktikkan oleh para penguasa, padahal sudah menjadi kewajiban tupoksi seorang presiden menjalankan tugas konstitusionalnya sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa ada presiden yang tidak sebaik Jokowi bukan berarti apa yang dilakukan Presiden Jokowi boleh dipakai untuk mengintimidasi pikiran dan perasaan rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara dan juga memiliki hak sebagai warga negara yang memberi amanah kepada presiden. Ada upaya sadar dan triki untuk membelokkan proses demokratisasi dalam pemilu menjadi semata soal kalah dan menang. Oleh para ahli politik, analis, pengamat, lembaga survei, bahkan konsultan politik, rakyat Indonesia hanya dilihat sebagai angka, mengabaikan nilai-nilai kemanusiaannya. Dikira rakyat Indonesia tidak bisa bereaksi dan berespon terhadap tingkah laku politikus, tidak peduli apapun caranya, prosesnya, moralitasnya, sama sekali tidak ada pendidikan politik, membangun kesadaran berbangsa dan bernegara. Padahal bahayanya ketika proses politik berangkat dari niatan dan cara yang menghalalkan segala, hukum semesta juga memungkinkan kekacauan-kekacauan berikut. Hingga jembatan emas 1945 bukan hanya tertutup kotoran, melainkan juga ambrol, bahkan putus. Jokowi sudah membuktikan 2 periode dengan baik. Terima kasih untuk hal itu. Dia tetap lebih baik dari beberapa presiden sebelumnya. Namun presiden yang baru kelak 2024-2029 pasti bukan Jokowi lagi. Seharusnya yang lebih baik, belajar dari sebelumnya.
Kalau presiden yang akan datang adalah yang pernah 2 kali dikalahkan presiden sekarang, apa yang kita inginkan sebetulnya? Kita menginginkan status quo atau melangkah mundur? Apalagi ketika yang bernama demokrasi kemudian hanya melalui joget-joget TikTok, sangat artifisial, enggak banget. Dumeh konon pemilu ini 60% dikuasai Gen Z. Padahal Gen Z pecinta TikTok bukan mayoritas. Anak-anak muda yang sedih melihat praktik politik yang menjijikkan rasanya jauh lebih banyak. Jika kita tahu cara membaca survei politik dari berbagai lembaga survei yang baik maupun yang buruk, akan ketahuan mayoritas rakyat tetap memuliakan meritokrasi, tetap bisa membedakan mana yang berproses dan bernilai serta yang tidak. Jika ada yang dibujuki untuk mengingkari merit system, ajaran Prabowo Subianto dulu mungkin satu-satunya yang bisa kita kutip. Beberapa kali di 2023 Prabowo pernah mengatakan, terima uangnya, jangan pilih orangnya. Maka jikalau ada BLT, bansos, sumbangan beras yang mestinya habis November 2023 ini tetapi diperpanjang oleh Presiden sampai dengan Maret 2024, terima bantuannya. Sesuai ajaran Prabowo, tidak perlu dipilih orangnya. Karena itu memakai anggaran negara, yang diantaranya adalah duit kita juga dari pajak. Tugas presiden yang baik adalah mensejahterakan rakyatnya, bukan memainkan politik anggaran sebagai kapitalisasi dan privatisasi politik. Maka di bilik TPS kita bebas tidak memilih yang tidak pantas dipilih. Jadi kalau ada presiden yang bagi-bagi bansos dengan anggaran negara, itu sudah kewajibannya, bukan pekerjaan yang hebat-hebat banget. Di bilik TPS kita bebas tidak memilih yang tidak pantas dipilih. Setelah itu sila joget-joget di TikTok sambil menjawab pertanyaan pasukan quick count. Kita buktikan bahwa rakyat jelantah mempunyai hati nurani dan nalar yang sehat.